Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Saya berharap apa yang akan saya berikan ini bisa dimengerti dengan cukup, karena mungkin dari Bapak Ibu dan saudari semua belum semuanya pernah melakukan studi Alkitab secara ekstensif gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya ingin mensosialisasikan bahwa Alkitab itu adalah untuk semua orang Kristen, bukan hanya untuk hamba Tuhan, tetapi juga untuk jemaat. Supaya apa? Supaya jemaat juga mendapatkan makanan rohani yang murni gitu ya, mendapatkan cara untuk bisa makan, tidak hanya menggantungkan diri pada khotbah hari Minggu saja, tetapi setiap hari mereka juga bisa mendapatkan asupan rohani yang cukup gitu ya. Nah, karena itu saya berharap, karena ini cukup umum gitu ya, maksudnya ada di antara saudara mungkin yang sudah sekolah teologi, ada di antara saudara yang sudah melayani, ada di antara saudara mungkin hanya jemaat biasa, tidak apa-apa. Semuanya saya pikir ini merupakan satu cara untuk kita bisa mempraktekkan gitu ya, bagaimana kehidupan Kristen kita ini bisa bertumbuh. Saya sering komplain dengan tempat yang menjual tanaman. Bu, kenapa tanaman saya ini kok kemarin bunganya bagus, sekarang kok setelah 2 kali mekar kok terus bunganya tidak bagus gitu ya. Atau saya punya stroberi yang pertama tuh gede gitu ya, habis itu kok jadi kecil-kecil gitu. Bapak dan Ibu dari tempat taman bilang, Bu, itu karena gizi gitu ya. Kalau gizi tanahnya kurang bagus, ya hasil tanamannya kurang bagus. Sama seperti kita Bapak Ibu, kehidupan rohani kita itu perlu gizi yang cukup untuk kita bertumbuh. Kehidupan Kristen kita itu tidak mungkin akan bisa bertumbuh dengan sendirinya, tetapi harus dirawat, harus dijaga, harus diberi asupan makanan rohani yang cukup gitu ya. Karena itu Bapak Ibu, semoga apa yang saya berikan, walaupun mungkin Bapak Ibu yang khususnya yang awam ya, mungkin akan menemui banyak istilah-istilah yang tidak biasa, tapi tidak apa-apa. Itu seharusnya akan menjadi biasa nanti gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, wah ini saya nggak tahu. Kalau Bapak Ibu mencoba untuk melihat apa yang kita bisa pikirkan bersama-sama ya, saya yakin Bapak Ibu tidak akan kesulitan. Oke, saya akan share screen. Ya. Nah, ini adalah studi beralat yang akan kita lakukan bersama-sama. Ya, ini adalah agenda yang akan kita dapatkan. Semoga saya bisa lakukan dengan cepat. Kalau misalnya saya selesai sebelum, maksudnya sesuai dengan targetnya, mungkin saya bisa memberikan contoh juga. Cuman kalau tidak ya saya minta maaf sebelumnya. Ini mungkin pengenalan dan mungkin teori gitu ya. Suatu ketika mungkin Sabda akan melakukan itu lebih praktis lagi untuk teman-teman semua. Jadi yang pertama saya akan melakukan introduksi, kemudian yang kedua adalah belajar alat. Alat ini adalah singkatan atau akronim dari ALAT. A itu adalah ayat, kemudian L itu adalah leksikal, A itu adalah asosiasi, T itu adalah topikal. Lalu saya nanti akan tutup, gitu ya. Introduksi. Mengapa kita memerlukan alat? Ya. Nah, saya akan berikan ilustrasi lebih dahulu ya. Saudara, kalau saudara ada di pantai dan saudara ingin membuat lubang seperti ini, alat apa yang saudara pakai? Saudara bilang, pakai tangan saja lah, kecil gitu ya. Lubangnya, apalagi pasir tidak menyakitkan gitu ya. Jadi saudara bisa menggali itu pakai tanah. Tapi kalau lubangnya cukup dalam dan tangan saudara mungkin sensitif gitu ya, tangan saudara bisa luka gitu ya. Karena itu saudara mungkin bisa pakai sendok gitu ya. Karena saudara pergi ke pantai kan bukan untuk bekerja gitu ya. Jadi apa yang ada, saudara bisa pakai sendok untuk menggali. Tapi ya cukup lama karena sendok hanya kecil-kecil. Wah, saudara pikir ini akan lebih cepat lagi nih kalau punya skop gitu ya. Jadi saudara akan bisa lebih cepat ketika saudara punya alat yang cocok untuk menggali, sehingga tangan saudara tidak sakit dan tidak lama, saudara bisa efisien gitu ya. Nah, ini kalau lubang kecil di pantai. Coba kalau seperti ini bagaimana Bapak Ibu? Alat apa yang saudara pakai? Wah, kalau pakai tangan mah nanti berdarah-darah dan saudara baru 1 meter selesai, mungkin tangan saudara sudah lumpuh. Ya,
Tidak mungkin akan pakai alat sendok atau bahkan skop. Lalu apa yang saudara lakukan? Bisa saja saudara pakai ini, ya skop juga ya, tapi lebih besar daripada yang tadi. Tapi ini bisa berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun saudara baru bisa menyelesaikan tugas seperti ini, gitu ya. Dan nggak mungkin saudara akan mati duluan sebelum tanahnya tergali dengan baik. Saudara perlu alat yang lebih baik, yaitu pakai ini, eskalator, ya. Wah, itu bisa apa namanya, bisa lebih cepat dan tidak menyakiti siapa-siapa, gitu ya. Apalagi kalau pakai ini, wah. Nah, saudara, bad tools atau bad methods atau alat atau metode yang tidak baik atau tidak tepat, sebenarnya bukan tidak baik ya, tapi tidak tepat, akan memberikan hasil yang tidak baik. Jadi kalau saudara mau menggali sesuatu, saudara harus lihat itu apa lapangannya atau medannya itu seperti apa gitu ya. Kalau medannya cukup besar, saudara pakai alat yang kecil ya tidak tepat lah. Nanti hasilnya akan lama dan mungkin hasilnya akan jelek gitu ya. Nah, bad tools dengan good methods atau good tools dengan bad methods itu akan ya memberikan lumayan tapi hasilnya sangat kurang gitu ya. Karena yang diperlukan metode menggalinya itu dan juga alat menggalinya itu juga pasti akan sangat mempengaruhi. Jadi yang kita harapkan apa? Good tools, good method akan memberikan good result gitu ya. Jadi kalau saudara pakai alat yang tepat, metode yang tepat, maka saudara akan menghasilkan yang baik, hasil yang baik juga. Nah, ilustrasi yang kedua adalah ini tukang masak ya. Saudara nggak tahu, saya senang memasak, tapi saya nggak punya semua alat-alat ini ya. Ini karena dia chef dan jagoan, dia punya semua alat gitu ya. Tapi kalau alat-alat ini saya yang punya, belum tentu saya bisa memakainya gitu ya. Tapi karena dia seorang chef yang memang pintar memasak dan pekerjaannya adalah memasak, maka dia bisa menggunakan alat-alat itu dengan baik. Jadi, saudara, kita harus ingat memiliki alat yang baik pun tidak menjamin saya bisa menghasilkan hasil yang baik. Kalau ini alat masak, walaupun saya punya semuanya ini, tapi kalau saya nggak bisa masak dan saya tidak bisa memakainya dengan baik, itu saya juga tidak ada jaminan saya bisa memasak dengan baik. Nah, ilustrasi yang kedua ini memberikan satu pelajaran bagi kita bahwa kalaupun saudara punya alat, tetapi kalau saudara tidak mampu menggunakannya atau tidak canggih menggunakannya, maka belum tentu juga saudara bisa menghasilkan hasil yang baik. Apalagi kalau saudara nggak bisa masak, gitu ya. Kalau nggak bisa masak pun saudara nggak tertarik untuk pakai, dan kalaupun tertarik untuk pakai, mungkin saudara nggak tahu caranya masak, gitu ya. Jadi ya, ini ilustrasi saja. Ini untuk menggambarkan apa? Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana dengan pekerjaan menggali Alkitab atau firman Tuhan? Perlukah kita memiliki alat? Nah, ya. Tadi kita lihat ya, pekerjaan apapun kita memerlukan alat dan memerlukan metode yang tepat untuk tujuan pekerjaan kita, ya. Kalau kita ingin menggali Alkitab dengan baik dan bertanggung jawab dengan hasil yang tepat, saudara tidak bisa hanya mengandalkan Alkitab saja. Saudara memerlukan alat yang lain. Alkitab saja tidak cukup untuk menolong saudara bisa mengerti firman Tuhan dengan baik, ya. Karena Alkitab ini bukan buku textbook atau buku manual, tetapi ini adalah firman Tuhan yang dirancang oleh Tuhan sedemikian rupa untuk sepanjang zaman, semua orang, gitu ya, dan semua umur dan semua kemampuan, sehingga Tuhan melakukannya dengan cara yang Tuhan inginkan. Tetapi manusia punya tugas untuk menolong orang-orang lain, khususnya yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan keselamatan, maka kita juga diajarkan oleh Tuhan untuk bisa menggali Alkitab supaya kita bisa mengerti maknanya, dan maknanya itu bisa kita bagikan kepada orang lain, sehingga orang lain pun bisa mengenal siapakah Kristus, ya. Dan itu adalah tujuan akhir kita. Jadi membuat alat atau membuat metode bukan sekedar untuk kita bisa menikmati sendiri. Tujuannya adalah ketika kita menggali firman Tuhan, ketika menemukan kebenaran, bagaimana kebenaran itu tepat hasilnya sesuai dengan yang Tuhan inginkan, dan saya bagikan pada orang lain sehingga
itu menjadi berkat bagi orang lain, gitu ya. Nah, karena itulah apakah kita membutuhkan alat untuk mempelajari firman Tuhan? Ya, sangat ya membutuhkan alat. Nah, tapi ada dua cara kita melihat alat nih ya. Alat-alat itu yang betul-betul alat, yaitu peralatan, cara, metode, dan di dalam peralatan itu sering ada bahan-bahan untuk studi Alkitab. Nah, bagian yang ini nanti akan dibawakan oleh Mas Hadi. Ya, ini benar-benar alat hermeneutik atau alat-alat studi Alkitab. Ya, nah ini sudah dikerjakan oleh Sabda cukup lama, selama 28 tahun Sabda ada. Tujuan utama Sabda adalah untuk membuat alat-alat studi Alkitab karena core pelayanan Sabda adalah Alkitab dan teknologi dan juga kekristenan. Karena itu diharapkan apa yang sudah dilakukan oleh Sabda sekian tahun membuat alat ini bisa dipakai gitu ya. Karena kami sering kaget-kaget gitu ya. Ternyata banyak sekali orang Kristen yang melakukan studi Alkitab tanpa alat gitu. Ya bisa, saya yakin pasti bisa, tapi terbatas sekali gitu ya. Alangkah indahnya kalau kita punya alat untuk menggali kedalaman firman Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, sedangkan bagian saya adalah nanti akan melakukan ALAT, ya. Saya akan memberikan teori atau cara studi Alkitab atau prinsip atau metode. Nah, nanti Mas Hadi akan menceritakan tentang alat-alat yang sudah dimiliki oleh Sabda, gitu ya. Jadi apakah kita perlu alat? Ya, alat yang mana nih? Alat studi yang berupa hasil dari teknologi yang sangat canggih untuk menggali Alkitab, dan satu lagi adalah metode atau cara studi Alkitab. Nah, itu yang akan saya lakukan hari ini, gitu ya. Jadi ALAT adalah alat untuk melakukan penggalian Alkitab. Nah, di dalam ALAT ini ada 4 hal yang kita akan pelajari bersama. Yang pertama adalah ayat. Ayat ini kita akan mempelajari tentang area atau konteks. Kenapa? Karena antara Alkitab dan kita itu ada gap yang sangat besar. Baik itu gap sejarah, baik itu gap ya sejarah itu waktu ya. Alkitab ditulis ribuan tahun yang lalu gitu ya. Ditulis dengan zaman yang berbeda, pada saat yang berbeda, budaya yang berbeda, bahkan bahasa yang berbeda. Jadi gap ini itu sangat membuat kita tidak mudah untuk mengerti Alkitab dengan benar. Kalau hanya sekedar membaca saja bisa, tapi itu kan berarti minim gitu ya. Kekayaan firman Tuhan yang begitu besar itu tidak bisa digali dengan baik kalau kita hanya sekedar membaca tanpa menempatkan diri di tempat yang benar, yaitu bahwa Alkitab dan kita itu ada gap, baik itu gap budaya, gap bahasa, gap geografis, gap penulis dan lain-lain ya, sehingga kita perlu menempatkan diri di tempat yang benar. Yang kedua, ada gap linguistik atau bahasa. Seperti tadi saya katakan, Alkitab ditulis bukan dengan bahasa Indonesia, tetapi dengan bahasa Ibrani dan Yunani. Dan seringkali bahasa Yunani dan Ibrani itu punya cara mengungkapkan yang berbeda. Bahkan ketika diterjemahkan pun belum tentu tepat gitu ya. Kadang-kadang tidak ditemukan terjemahan tepatnya dalam bahasa Indonesia, sehingga kita harus mencari cara untuk bisa mengerti itu dengan baik ya, dengan memeriksa bahasa aslinya, kemudian memeriksa juga tata bahasanya dan lain-lain, sehingga kita yang tidak punya kemampuan bahasa Ibrani Yunani mungkin akan langsung menyerah, waduh saya nggak bisa bahasa Yunani. Tapi saudara ingat ada alatnya gitu ya, ada alat untuk kita bisa mengerti itu tanpa saudara harus menguasai bahasa Ibrani dan Yunani. Ya, tetapi kalau saudara ingin jadi penafsir yang handal, ya pasti saudara harus menguasai bahasa Ibrani Yunani, nggak ada cara lain gitu ya. Tetapi sebagai orang awam yang ingin belajar Alkitab, saudara bisa pakai alat ya. Kemudian yang ketiga adalah asosiasi atau referensi silang. Saudara, referensi silang itu sangat penting sekali. Banyak orang Kristen, bahkan mungkin ada beberapa saudara yang baru hari ini mengerti atau mengenal istilah referensi silang. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih jauh ya. Referensi silang ini menolong kita untuk mengerti bahwa Alkitab itu merupakan satu sistem kebenaran yang sudah dirancang oleh Allah sedemikian rupa. Dari Kejadian sampai Wahyu, seluruh isi Alkitab itu tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang kontradiksi satu dengan yang lain. Seluruh isi Alkitab itu saling mendukung satu yang lain. Bahkan kalau dari satu Alkitab, satu ayat,
kita tidak jelas artinya, kita bisa melihat ayat-ayat yang lain di kitab yang lain untuk menjelaskan ayat yang kurang jelas itu. Jadi kita penting sekali untuk belajar referensi silang, untuk kita tidak asal comot Alkitab kemudian mengeluarkan itu dari konteks seluruh kebenaran Alkitab. Semua ayat itu ada koneksi atau hubungan dengan semua ayat yang lain yang ada di dalam Alkitab. Itu sebabnya referensi silang atau cross reference itu sangat penting, ya. Kemudian yang keempat adalah topikal. Nah, topikal ini akan menolong setiap, khususnya kita yang bukan orang yang tidak studi teologi atau bukan ahli kitabnya, seluruh kitab Kejadian sampai Wahyu itu sebenarnya ada tema-tema, ya, tema-tema yang jelas, yang kita lihat keseluruhan Alkitab itu membicarakan hal yang sama. Contohnya dosa. Itu dari Kejadian sampai Wahyu setiap kitab itu berbicara tentang dosa. Nah, ini menjadi satu topik atau tema utama di dalam Alkitab. Ya, bukan hanya dosa, ada banyak. Misalnya tentang keselamatan, misalnya tentang Allah, misalnya tentang manusia, misalnya tentang pelayanan. Banyak, ada banyak sekali topik di dalam Alkitab, dan topik-topik itu sudah dipelajari oleh para ahli kitab, sehingga mereka menyusunnya untuk kepentingan kita-kita yang tidak belajar secara khusus teologi, sehingga kita bisa dipermudah. Karena Alkitab itu bukan hanya untuk konsumsi orang yang sekolah teologi, tapi semua orang Kristen. Karena itu para ahli mempermudah itu untuk menolong kita tidak asal comot Alkitab, tapi melihat bahwa topik-topik ini atau seluruh Alkitab itu bisa dikategorikan tema-tema utamanya, ya, bisa dikategorikan gitu ya. Bisa kategori utama, bisa kategori yang lebih kecil. Nah, itu tujuan kita kenapa kita perlu melihat topik-topik apa sih yang sebenarnya sudah tersusun secara tidak langsung, maksudnya bukan Tuhan yang membuat, tapi manusia yang diminta oleh Tuhan untuk membuat kategori topik-topik itu sehingga kita bisa melihat itu lebih baik. Itu ya, ini gambaran lengkapnya, ya, supaya saudara melihat ngapain sih kita belajar ini. Tujuan utamanya adalah pakai alat, karena semua ini, baik itu konteks, baik itu linguistik, baik itu referensi silang, baik itu tema-tema yang ada dalam Alkitab, itu kita tidak perlu membuat sendiri. Kalau kita membuat sendiri mah mungkin sampai 20 tahun juga nggak akan selesai gitu ya. Tetapi puji Tuhan, anak-anak Tuhan dipanggil oleh Tuhan, khususnya para ahli kitab, untuk menyediakan alat-alat ini, sehingga kita tidak perlu melakukannya sendiri, kita bisa pakai ya untuk melakukannya. Oke. Nah, kita akan belajar lebih detail ya, ayat. Apa konteks sekelilingnya itu yang akan kita bicarakan dengan ayat. Seperti saya tadi katakan, ayat itu tidak pernah berdiri sendiri. Di dalam seluruh Alkitab itu tidak ada ayat yang bisa dicomot satu kemudian dilepaskan dari seluruh konteksnya. Kalaupun bisa, saudara akan melakukan hal yang sangat fatal gitu ya, karena seluruh Alkitab itu sudah disusun Allah sedemikian rupa sehingga masing-masing ayat itu bisa menjadi satu dukungan untuk ayat-ayat yang lain. Tapi harus dilakukan dengan cara yang benar, bukan langsung dengan ilmu cocokologi ya. Saya mendengar itu dari salah satu peserta MLC ya, bukan cocokologi maksudnya dicocok-cocokkan gitu. Enggak, tapi ini dengan penelitian akademis yang sudah dilakukan para ahli sehingga kita bisa melihat itu sebagai rangkaian hubungan ayat yang satu dengan ayat yang lain dengan baik. Bahkan dengan cara yang lebih simpel untuk kita sendiri pun, Tuhan sudah memberikan akal budi sehingga kita bisa melihat konteks ayat itu dengan lebih baik, dengan cara belajar dengan baik-baik dan menggunakan alatnya untuk menjadi cara yang lebih nyaman dan lebih efektif lagi. Gitu ya. Nah, apa itu konteks ayat Alkitab? Saya tadi katakan ayat tidak pernah berdiri sendiri, ya. Ayat itu ada ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, ada seputarnya. Jadi ayat itu harus dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya, bahkan ayat yang seputar, artinya yang punya tema yang sama atau punya topik yang sama di dalam seluruh kebenaran Alkitab, ya. Bisa juga melihat konteks Alkitab dengan cara seperti ini. Ayat itu ada di mana? Ada di dalam perikop. Nah, bagi saudara yang mungkin apa itu perikop? Perikop itu satu bagian yang biasanya ada di dalam pasal yang diawali dengan judul. Kemudian
ketika judul berubah, maka itu dianggap sebagai satu perikop. Jadi satu perikop itu artinya satu judul yang sudah disusun oleh baik LAI atau baik Alkitab dari versi-versi yang lain yang sudah diberi judul untuk masing-masing perikopnya. Nah, ayat itu ada di dalam perikop. Nah, perikop ini ada di dalam pasal. Kadang-kadang di dalam satu pasal itu ada 2 atau 3 perikop, ya. Atau kadang-kadang bahkan ada satu perikop saja. Tapi yang jelas perikop itu ada di dalam pasal. Sehingga kalau saudara ingin melihat konteks dari perikop, saudara membaca seluruh pasal. Ya, itu salah satu cara untuk saudara tidak asal mencomot ayat semaunya, untuk saudara mengartikan ayat itu seperti yang saudara inginkan. Tidak sesederhana itu, gitu ya. Nah, sedangkan pasal itu ada di dalam kitab. Di dalam kitab kadang ada 5 pasal, ada 10 pasal, ada yang bahkan 150 pasal. Seperti di Mazmur itu ada 150 pasal, dan itu ada di dalam satu kitab. Sehingga konteks dari pasal itu adalah kitab. Kalau kita ingin mempelajari atau melihat tema-tema utama di dalam pasal-pasal yang ada di dalam Alkitab, maka saudara akan melihat seluruh latar belakang dari kitab itu. Kitab itu ditujukan untuk siapa? Beda ya, saudara, ketika saudara tahu bahwa kitab ini ditujukan untuk bangsa Israel atau ditujukan untuk kita. Jelas Alkitab saat itu ditulis, khususnya Perjanjian Lama, itu ditulis untuk bangsa Israel. Kita harus sadar itu bukan langsung ditujukan untuk kita. Tetapi di dalamnya ada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang applicable untuk kita sekarang. Tapi kita tetap harus melihat bahwa Perjanjian Lama itu dulu-dulunya itu ditulis untuk bangsa Israel. Kalau ditulis untuk bangsa Israel, dalam keadaan apa? Bisa saja itu ditulis sebelum bangsa Israel dibebaskan dari Mesir atau dari perbudakan Mesir. Bisa saja ketika bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan atau ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Semua itu punya konteks yang berbeda. Sehingga ketika Allah ngomong, itu bukan berarti bahwa itu saudara bisa anggap pukul rata itu ya pokoknya bangsa Israel dimanapun ya sama saja. Tidak. Ketika Tuhan memberikan mana, di dalam firman-Nya diberikan mana, itu Tuhan tidak memberikan itu ketika Israel ada di Mesir atau ketika ada di tanah perjanjian. Untuk tujuan apa? Ada banyak tujuan gitu ya. Jadi berbeda-beda. Kita tidak bisa hanya mencomot Alkitab dan diartikan seperti yang kita inginkan atau yang kita mengerti sekarang. Itu poinnya ya. Nah, seluruh ayat perikop pasal dan kitab ini ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru atau dalam seluruh Alkitab. Jadi konteks dari kitab itu adalah seluruh Alkitab. Jadi masing-masing kita ini ketika belajar kita harus melihat, kalau saudara ingin mempelajari ayat, saudara harus belajar perikopnya dulu. Minimal ketika saudara mempelajari satu ayat, minimal saudara harus membaca konteks seluruh perikop sehingga saudara tidak salah mengartikan, gitu ya. Kalau itu ternyata juga belum jelas, saudara harus membaca seluruh pasal. Kalau itu pun tidak jelas, mungkin saudara harus membaca seluruh kitab, gitu ya. Nah, pada akhirnya tujuan dari setiap orang Kristen belajar adalah untuk mempelajari seluruh Alkitab. Sehingga ketika saudara memiliki pengetahuan seluruh Alkitab, saudara akan melihat blueprint Allah ketika menuliskan Alkitab ini. Dan itu luar biasa kaya, gitu ya. Sayang sekali banyak orang Kristen tidak melihat kekayaan firman Tuhan yang luar biasa itu sehingga mereka malas untuk belajar Alkitab. Sangat sayang sekali, hidup Kristen mereka tidak akan pernah diperkaya dan bertumbuh kalau saudara tidak mengerti melihat Alkitab dengan cara pandang yang benar, gitu ya. Atau konteks Alkitab juga seringkali dilihat seperti ini ya. Ayat itu paling kecil, kemudian perikop itu lebih besar, kemudian pasal lebih besar, kemudian kitab, dan di luar kitab itu ada banyak kitab-kitab yang lain, yaitu keseluruhan kitab, gitu ya. Jadi saudara tidak bisa melepaskan ayat ini dari seluruh konteksnya. Nah, ini adalah konteks dari Alkitab. Konteks jauh dari Alkitab adalah seluruh kebenaran Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Oke, saya harap itu cukup jelas. Oke, area dari konteks ayat. Nah, ketika saudara mempelajari konteks atau latar belakang ayat, ini adalah area yang saudara harus pelajari.
baik judulnya, karena dalam perikop itu judul, walaupun judul itu bukan firman Tuhan, ya, judul itu dibuat oleh manusia. Waktu Tuhan Yesus, waktu Allah dan Kristus dan Roh Kudus memimpin penulis Alkitab untuk menuliskan, itu tidak ada judulnya, gitu ya. Judul itu diberikan oleh manusia yang akhirnya menyusun Alkitab, gitu ya. Garis besar itu juga adalah kesimpulan dari para ahli untuk melihat keseluruhan kitab. Kemudian ada pengantar atau pendahuluan. Pengantar-pendahuluan itu melihat dan juga latar belakang survei untuk melihat latar belakang yang tidak ada di dalam Alkitab. Misalnya zaman-zaman saat misalnya pemerintahan Asyur ketika menjajah Israel, itu di Alkitab tidak dibahas secara jelas siapa itu Asyur, tempatnya mereka berlokasi di mana. Kalaupun ada, saudara mungkin nggak ngeh gitu ya. Tetapi dengan mempelajari latar belakang dan pengantar, saudara jadi tahu gitu ya. Ini sebenarnya dalam konteks apa? Saat itu sedang keadaan apa? Ya, misalnya ketika Korintus dituliskan oleh Rasul Paulus, ada satu perintah untuk mereka harus memakai cadar atau memakai penutup gitu ya, untuk menutupi rambut bagi wanita. Loh, kenapa? Ya, kenapa kok sekarang kita nggak pakai gitu ya? Nah, itu karena ada latar belakangnya. Saat itu Korintus dalam keadaan apa dan bagaimana situasi pada saat itu ada latar belakangnya, ya. Jadi saudara tidak bisa, nah itu harus diaplikasikan karena itu ada dalam Alkitab. Lihat latar belakangnya, pengantarnya, pendahuluannya. Ini tuh surat ditujukan kepada siapa, dalam konteks apa, untuk siapa gitu ya. Sehingga saudara bisa tahu tidak semua perintah Alkitab itu akan applicable sekarang, tapi prinsipnya ada, gitu ya. Jadi yang kita lakukan sekarang ketika kita membaca Alkitab itu bukan tradisi itu langsung diadopsi, tapi prinsip dari adopsi itu diadopsi sekarang. Masih berlaku, masih, tapi bukan tradisinya, tapi prinsipnya, gitu ya. Nah, di dalam konteks itu juga ada tokoh. Ada alat-alat yang saudara bisa akan pelajari di dalam kamus Alkitab atau ensiklopedia untuk mempelajari tokoh. Di dalam Alkitab mungkin tidak lengkap karena tersebar di mana-mana. Tetapi para ahli sudah mengumpulkan gitu ya profil dari masing-masing tokoh yang ada di dalam Alkitab gitu ya. Bahkan mungkin ada juga yang dari tradisi yang tidak ada secara langsung di dalam Alkitab. Kemudian peta atau nama tempat. Di Alkitab hanya disebutkan nama saja, tapi saudara tidak tahu itu tempatnya di mana, lokasinya di mana, keadaannya seperti apa. Tetapi dari penelitian arkeologi, saudara bisa belajar nama itu dulu di mana, pada saat itu dituliskan, itu zaman apa, dan keadaannya seperti apa. Kita bisa mendapatkan manfaat dari para arkeologi untuk melihat keadaan saat itu gitu ya. Ya, kemudian tadi sudah saya katakan ada kamus Alkitab, ada ensiklopedia. Ini semua alat-alat sudah dibuat oleh para ahli. Kita tidak perlu membuat judul perikop baru gitu ya, atau membuat garis besar lagi. Kalau saudara harus melakukan semua ini, seumur hidup saudara nggak bisa selesai, bahkan untuk membaca Alkitab juga akan sulit gitu ya, karena alat-alat ini sudah dibuat dari zaman ke zaman, dan setiap zaman Tuhan menunjuk orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk menolong kita membuat alat-alat ini, gitu ya. Oke. Ya, kemudian kedua adalah leksikal. Ya, di dalam leksikal ini kita melihat apa arti kata yang penting. Saya tadi katakan ada gap linguistik ya, ada gap bahasa. Sehingga ketika kita mempelajari Alkitab, kadang-kadang bahkan mungkin sering ada kata-kata yang kita tidak mengerti. Atau kalau kita mengerti tapi artinya beda dengan dulu gitu ya. Nah, jadi misalnya kata tilam. Mungkin saudara mikirkan tilam itu seperti kasur gitu ya. Tapi zaman dulu kan enggak ada kasur gitu ya. Nah, seperti itu. Kita harus mempelajari arti kata itu, apakah itu sesuatu yang beda dulu dan sekarang, atau itu masih sama ya. Nah, para ahli sudah menyediakan alatnya, Bapak Ibu. Kita tidak perlu mereka-reka atau mengira-ngira arti kata ini, ya. Jadi mempelajari arti kata
lewat kamus bahasa. Bahkan kamus bahasa seperti KBBI pun itu bisa kita pakai untuk menolong kita mengerti, bahkan kata yang kita mengerti sekarang pun kadang kita tidak tahu artinya, gitu ya. Jadi kita kadang-kadang harus bisa melihat kekayaan kata ini, bahkan ada thesaurusnya, artinya ada kata yang beda tetapi sebenarnya artinya sama, atau kebalikannya ada kata yang sama tapi artinya beda ketika ditempatkan di konteks yang berbeda, gitu ya. Ya, kemudian arti kata dalam bahasa asli seperti tadi saya katakan ya, gap bahasa itu cukup besar. Maka para ahli sudah membuat kamus leksikon. Kamus leksikon ini juga mungkin kata-kata baru untuk beberapa yang awam yang belum pernah memakai ya, atau belum pernah mengenal. Leksikon ini kamus bahasa Ibrani, Yunani, kebanyakan dalam bahasa Inggris. Karena apa? Bahasa Indonesia tidak ada. Jadi kebanyakan itu diterjemahkan oleh para ahli ke dalam bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lain yang mereka ketahui. Tapi untuk bahasa Indonesia sangat miskin sekali. Kalaupun ada, sangat tipis sekali bukunya, masih sangat sempit gitu ya. Nah, karena itu, puji Tuhan, secara digital sekarang kita sudah bisa mendapatkan leksikon yang jauh lebih lengkap dibandingkan yang cetak. Kalau saudara cari cetak, udah saudara give up karena nggak ada, sedikit sekali, gitu ya. Kemudian ada nomor strong, juga ada ITL. Ini semua alat-alat yang sudah dibuat oleh para ahli. Kita tidak perlu membuatnya. Misalnya nomor strong. Apa itu nomor strong? Gitu ya. Ini penomoran yang sudah dibuat oleh Pak Strong atau orang yang namanya Strong yang mengenal bahasa Ibrani dan Yunani, bukan hanya mengenal ya, yang ahli dalam bahasa Ibrani Yunani, kemudian membuat penomoran kata. Jadi ini sistem penomoran kata dalam bahasa Ibrani Yunani yang dia sudah bakukan gitu, yang sekarang dipakai sampai hari ini gitu, untuk kita bisa mengenali kata-kata yang ada di dalam kitab bahasa asli, gitu ya. Nah, berikutnya adalah versi-versi paralel. Nah, ini sangat berguna. Banyak saudara mungkin masih punya satu pandangan yang yang kurang tepat ya, bahwa saudara harus memakai satu Alkitab saja, tidak boleh memakai Alkitab terjemahan yang lain. Saya kira di dalam melakukan studi Alkitab, saudara tidak harus bisa memiliki beberapa versi terjemahan Alkitab untuk dibandingkan. Ketika saudara membandingkan, bukan untuk mencari yang salah, yang mana, yang bagus, yang mana, tidak. Tujuan membandingkan terjemahan-terjemahan Alkitab itu untuk melihat apakah terjemahan yang lain itu bisa menjelaskan lebih baik. Artinya lebih saudara bisa lebih ngerti gitu ya. Jadi tujuan membandingkan untuk lebih kaya. Kalau saudara punya dua, kata ini dan kata ini ternyata itu sebenarnya sama, tapi katanya beda dan itu memperkaya. Ya, sehingga kalau saudara membandingkan versi-versi terjemahan Alkitab, maka saudara akan diperkaya dengan lebih banyak arti karena setiap penerjemah Alkitab itu punya cara pandang yang berbeda ketika dia menerjemahkan Alkitab. Karena kan penerjemah Alkitab itu bukan terbatas ya, pengalamannya beda dari satu dengan penerjemah yang lain, kemudian pengetahuannya juga mungkin berbeda, studinya juga mungkin berbeda, jadi kadang dia memakai teori atau memakai cara-cara menerjemahkan yang berbeda. Tapi itu adalah Alkitab, Bapak Ibu. Jadi ketika kita membandingkan, apalagi kalau membandingkan itu dengan beda bahasa, itu akan sangat menolong. Misalnya saudara mengerti bahasa Inggris, bandingkan Alkitab bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, saudara akan melihat kekayaan yang lebih, bukan untuk membandingkan mana yang salah, sama sekali tidak. Tapi untuk membandingkan kekayaan kata itu, sehingga saudara bisa mengerti dengan lebih baik. Ya, apalagi kalau saudara mengerti bahasa suku, karena banyak dari kita sebenarnya bahasa ibu kita tuh bukan bahasa Indonesia, ya enggak? Saya pun bahasa ibu saya adalah bahasa Jawa, karena saya lahir di Jawa Tengah, gitu ya. Jadi ketika saya membaca Alkitab bahasa Jawa atau bahasa ibu saya, itu berbicara lebih emosional gitu ya, lebih menyentuh, sehingga itu lebih lagi memperkaya arti ketika saudara membaca Alkitab, gitu ya. Jadi saya sarankan ketika saudara belajar Alkitab, saudara harus punya beberapa versi Alkitab,
untuk saudara bandingkan sehingga saudara lebih kaya lagi ketika saudara mencoba mengerti apa artinya, gitu ya. Berikutnya adalah konkordansi. Walaupun di era digital sekarang ini konkordansi sudah tidak dipakai lagi karena sudah diganti dengan search atau apa namanya kotak pencarian, gitu ya. Nah, nanti Mas Hadi akan bicara lebih banyak tentang ini ya. Jadi konkordansi itu akan menolong kita untuk mencari kata atau frasa yang digunakan dalam seluruh Alkitab. Jadi kadang-kadang kata dosa itu di Kejadian juga ada, di Wahyu juga ada. Kalau saudara harus mencari sendiri kan susah payah sekali. Misalnya nih, saya kasih contoh. Berapa kali kata wanita muncul dalam Alkitab? Masa saudara harus membaca seluruh Kejadian sampai Wahyu dulu, lalu saudara hitung satu persatu? Wah, mungkin beberapa tahun saudara baru selesai menghitungnya gitu ya. Nah, karena itu ini sudah ada dengan teknologi, seluruh pencarian itu sangat dipermudah sekali. Jadi kita bersyukur ada teknologi. Banyak dari saudara mungkin masih berpikir miring tentang teknologi ya. Saudara harus bertobat. Teknologi itu sangat dipakai Tuhan untuk menolong kita untuk menggali Alkitab gitu ya. Sehingga pencarian-pencarian tertentu membandingkan itu sangat dipermudah dengan teknologi, apalagi versi paralel. Saudara kalaupun mau beli Alkitabnya aja nggak bisa gitu ya. Selain mahal, saudara juga nggak bisa beli karena banyak Alkitab yang sudah tidak ada, sudah tidak diterbitkan lagi gitu ya. Tetapi Yayasan Bakasada, puji Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi yayasan yang penekannya adalah studi Alkitab, sehingga kami memiliki semua Alkitab yang pernah ada di Indonesia ini untuk kita kumpulkan sehingga saudara bisa membandingkan. Bahkan Alkitab yang terbit tahun 1800-an gitu ya, saudara masih bisa melihatnya karena Yayasan Bakasabda sudah mendigitalkannya, sehingga saudara bisa membandingkan. Saudara bisa melihat dari kejaman ke zaman bagaimana perubahan kata itu dipakai di dalam Alkitab. Bisa menjadi satu disertasi Bapak Ibu. Ya, oke. Lanjut ya. Ketiga adalah asosiasi. Ayat-ayat mana yang terkait? Ya. Nah, ini asosiasi itu merupakan satu istilah yang kami pakai karena masing-masing ayat itu punya hubungan satu dengan yang lain, punya keterkaitan satu dengan yang lain. Nah, kalau saya boleh gambarkan hubungan antar ayat itu seperti kalau saudara ada di sosial media. Sosial media, saudara kan punya teman loh, teman saudara punya teman saudara punya teman yang lain lagi gitu ya. Jadi temannya teman gitu ya. Jadi banyak sekali gitu ya. Oke, ya ayat juga seperti itu. Satu ayat tuh punya banyak teman dan temannya ayat ini punya teman lagi gitu ya. Jadi itu jadi kita sebutnya sebagai referensi silang ya. Teman yang punya teman, jadi ayat satu bisa terkait dengan ayat yang lain bisa terkait lagi dengan ayat lain karena masing-masing itu punya hubungan kedekatan yang berbeda-beda, gitu ya. Ya, yang pertama ayat terkait. Ayat-ayat yang punya hubungan koneksi. Ini social network graph theory, gitu ya. Ini juga harus pakai programming komputer untuk melakukannya. Saudara nggak mungkin bisa lakukan itu dengan mata telanjang, gitu ya. Yang hanya dengan kemampuan mata saja atau kemampuan manusia saja, gitu ya. Jadi ini sudah dibuatkan apalagi secara digital. Saudara sebelum masa digital atau sebelum era komputer ya, melakukan studi Alkitab itu susah payah luar biasa. Itu sebabnya sangat jarang orang yang benar-benar ahli Alkitab gitu ya. Tapi sekarang dengan era digital ini sangat dipermudah. Dengan alat-alat digital ini kita orang awam tuh bisa dapat akses yang luar biasa untuk hal-hal yang dulu tuh hampir tidak mungkin. Gitu ya. Oke, itu ayat yang terkait. Yang kedua referensi silang. Tadi sudah saya katakan, semoga saudara sekarang sudah familiar ya dengan kata-kata referensi silang. Referensi silang itu adalah ayat-ayat yang punya keterkaitan dengan ayat-ayat yang lain. Ya, ada satu buku yang sudah dibuat oleh beberapa ahli, ya, namanya TSK, Treasure Scripture Knowledge. Ya, ada juga yang XREF atau cross reference. Ini buku isinya itu cuman ayat-ayat doang. Ayat ini itu hubungannya dengan ayat ini, ayat ini, ayat ini. Banyak banget. Kalau di total seluruh referensi yang ditulis oleh seluruh ayat yang ada di dalam Alkitab,
Saudara tahu nggak di seluruh Alkitab itu ada berapa ayat? Pernah menghitung nggak? Mungkin tahunya cuman misalnya kalau Matius itu ada berapa pasal, ada berapa ayat pun nggak pernah dihitung ya, paling cuma 28 pasalnya gitu, tapi ayatnya nggak pernah dihitung. Saudara, saya kasih tahu ya, seluruh Alkitab itu ada kira-kira 32.000 ayat. 32.000 ayat. Nah, kalau di dalam buku TSK ini ada 750.000, jadi kira-kira satu ayat di dalam Alkitab itu temannya 20 lebih, bisa sampai 30. Itu kalau di rata-rata ya. Jadi saudara akan memiliki kekaguman yang luar biasa tentang Alkitab hanya dengan satu fakta ini. Bahwa setiap ayat itu punya kira-kira 20 sampai lebih dari 20 teman yang punya hubungan, yang punya kaitan. Sehingga ayat-ayat 20 atau lebih ini bisa menjelaskan atau bisa memberikan hubungan dengan ayat ini. Itu kan luar biasa Bapak Ibu. Mana ada kitab-kitab lain yang punya keistimewaan yang seperti itu. Itu sungguh sangat luar biasa. Oke, berikutnya adalah daftar ayat. Daftar ayat ini adalah daftar kumpulan ayat yang terkait, yang dibuat sesuai dengan tipe, jenis, atau isi ayatnya. Jadi misalnya kumpulan ayat tentang doa gitu ya, kumpulan ayat tentang apa, jadi berdasarkan tipe atau tipenya. Ini ayat-ayat yang nubuatan, ini ayat-ayat perumpamaan gitu, ada daftarnya ya. Itu sudah dibuat Bapak Ibu oleh para ahli. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bikin lagi, sudah ada alatnya ya. Kumpulan-kumpulan daftar ayat ini saudara bisa lihat, saudara bisa akses. Kemudian isi ayatnya itu apakah ini punya satu tema yang sama, ini apakah punya topik yang sama, sudah ada Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu membuat lagi. Berikutnya adalah catatan. Ini penjelasan hubungan-hubungan atau relasi koneksi antara grup ayat ke ayat yang ada. Jadi ini type of relationship, tipe relasi hubungannya itu apa, gitu ya. Jadi di dalam Alkitab Bapak Ibu itu bukan hanya ayat ini punya kata dosa. Jadi semua kata yang ada kata dosa itu bisa dikumpulkan. Tidak hanya itu, bahkan yang tidak ada kata dosa, tapi implisit ada, itu juga akan diketemukan oleh para ahli. Dan itu sudah dibuat untuk kita. Misalnya ya, kata bunuh diri. Saudara mungkin kalau hanya mencari di pencarian bunuh diri, mungkin saudara hanya dapat satu atau dua. Tapi kalau saudara cari ayat yang lain yang punya hubungan dari catatan ini, type of relationship ini, saudara bisa lihat ayat yang lain, walaupun tidak ada kata bunuh diri, misalnya menghabisi nyawanya sendiri. Nah, itu kan sama dengan bunuh diri. Tapi saudara nggak akan tahu kan kalau saudara hanya pakai pencarian bunuh diri. Jadi, para ahli sudah membuat alat itu sehingga saudara bisa melihat itu dengan baik, apalagi secara digital. Nanti saudara akan lihat ya, situs Alkitab .sabda.org itu salah satu situs terbaik di dunia yang sangat luar biasa canggih untuk melakukan banyak penggalian yang spesial gitu ya, yang khusus. Oke. Berikutnya adalah petikan yang terakhir ya. Topikal, apa konsep ide atau konsep teologisnya. Jadi itu topikal ya. Jadi saudara, ayat-ayat ini punya tema yang tersebar di seluruh Alkitab gitu ya. Dan kalau saudara yang harus cari tema-tema ini, saudara akan mati kepayahan sebelum saudara bisa membaca seluruh Alkitab. Maksudnya mempelajari seluruh Alkitab gitu ya. Para ahli sudah membuatnya ya. Tema-tema ini sudah dipelajari. Bukan hanya berdasarkan kata yang sama saja, tapi juga konsep yang sama, gitu ya. Jadi saudara, kalaupun mungkin di ayat itu tidak ada kata dosa, tetapi kalau itu di situ ada implisit konsep tentang dosa, itu akan ditangkap oleh sistem topikal, gitu ya. Misalnya melanggar perintah Tuhan. Itu saudara mungkin tidak tahu bahwa itu adalah dosa karena tidak ada kata dosa. Saudara nggak akan menemukan ayat itu hanya dengan pencarian. Tetapi dengan sistem topikal, saudara bisa menemukan itu karena para ahli sudah meneliti setiap konsep yang ada dalam kitab, disusun sedemikian rupa menjadi sistem topikal.
gitu ya. Sehingga kalau saudara ingin mempelajarinya, maka saudara bisa melihat itu dengan cara yang jauh lebih mudah dibandingkan pendahulu-pendahulu saudara, gitu ya. Nah, di dalam sistem topikal ini ada ide utama. Jadi ada sistem topik yang memiliki ide kunci atau ide utama yang menjadi intisari seluruh pengajaran Alkitab, gitu ya. Nah, ini seringkali dibuat sebagai satu sistem doktrin. Jadi saudara yang anti dengan kata doktrin mungkin hari ini harus bertobat, gitu ya. Karena doktrin itu adalah sebenarnya intisari pengajaran Alkitab. Kalau doktrin itu dibuat dengan benar, dengan metodologi yang benar, maka sebenarnya tidak ada teologi yang menyimpang dari Alkitab. Tetapi karena yang membuat itu manusia yang sudah jatuh dalam dosa, ada kalanya doktrin yang tidak benar karena dibuat mungkin dengan metodologi yang kurang benar gitu ya, dengan cara yang kurang benar, mungkin dengan alat yang kurang benar, bisa saja doktrin itu salah. Tapi secara teori, kalau itu dibuat dengan benar, maka seharusnya teologi itu adalah alkitabiah, gitu ya. Seperti saya katakan, tapi tidak otomatis, ya, karena yang membuat adalah manusia, gitu ya. Jadi di dalam seluruh Alkitab itu sudah diteliti, kemudian intisari pengajaran Alkitab itu sudah dikumpulkan oleh para ahli, lalu muncullah doktrin manusia, doktrin dosa, doktrin Allah, doktrin Kristus, doktrin Roh Kudus gitu ya. Ini adalah intisari pengajaran di dalam seluruh Alkitab. Jadi doktrin-doktrin itu diambil berdasarkan ayat-ayat yang ada tersebar di seluruh Alkitab, kemudian dikumpulkan menjadi kategori intisari pengajaran gitu ya. Nah, sistem topikal yang tadi saya juga katakan itu menyediakan daftar topik utama yang ada dalam Alkitab. Bukunya cukup tebal, tapi dan saudara mungkin kalau ingin mendapatkannya pun belum tentu saudara bisa dapat bukunya. Tetapi puji Tuhan ada digitalnya, sudah dibikin sistem topikal digital yang jauh lebih lengkap dari sistem topik cetak yang pernah dicetak di seluruh dunia. Ya, jadi saudara ini secara digital saudara bisa bersyukur kepada para programmer yang cinta Tuhan, cinta Alkitab, dan dipakai oleh Tuhan demikian baik sehingga komputer itu bisa dipakai untuk belajar Alkitab dengan benar, gitu ya. Oke, kemudian renungan Alkitab. Nah, renungan Alkitab ini ada, sebentar ya. Renungan Alkitab ini kalau itu renungan yang dibuat dengan cara yang benar, dengan metodologi yang benar, maka renungan Alkitab itu juga harusnya Alkitabiah. Tetapi sekarang banyak sekali renungan-renungan Alkitab yang tidak lagi biblical based. Sayang sekali. Ceritanya lebih banyak kesaksian-kesaksian atau cerita-cerita yang bermoral, cerita-cerita moral gitu ya. Nah, yang dimaksud renungan Alkitab di sini bukan renungan seperti itu, bukan yang isinya cuma cerita atau pelajaran moral, tetapi yang benar-benar mengupas Alkitab. Nah, renungan yang mengupas Alkitab itu memiliki urutan topik atau kadang-kadang gini, oke, 1 bulan ini akan merenungkan topik tentang keselamatan gitu ya, atau buku ya. Selain topik juga tema atau buku. Jadi renungan bulan ini akan membahas buku Esra misalnya ya. Renungan yang bulan depan akan membahas tentang kitab yang lain gitu. Jadi selain urutan topik juga kadang ada urutan kitab. Nah, renungan seperti ini yang saudara harusnya cari, gitu ya. Yaitu renungan yang betul-betul mengupas isi Alkitab, isinya bukan kesaksian atau pelajaran moral, gitu ya. Oke, berikutnya kidung. Nah, kidung ini adalah topik pengajaran yang dilakukan atau dinyanyikan. Jadi saudara, zaman dulu ketika para pendeta, penggembala ingin jemaatnya itu mengingat pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang penting, maka dia akan membuat lirik lalu menjadi lagu. Dan ketika dilakukan, jemaat itu tanpa sadar dia sudah menghafalkan doktrin atau sudah menghafalkan pengajaran Alkitab, gitu. Tahu nggak maksudnya? Nah, saudara, kidung atau himne, walaupun
Kidung dan Hina sekarang tidak populer, sayang sekali ya, sayang banget. Karena lagu-lagu yang pop yang sekarang itu isinya bukan lagi firman Tuhan, isinya itu banyak penghiburan atau berkat-berkat gitu ya, untuk kita nyanyikan berulang-ulang dan karena enak lagunya. Tapi yang zaman dulu walaupun mungkin kelihatan kedengaran kuno, kedengaran tidak up to date, tapi saudara kalau lihat isinya, baca isinya, itu tuh full pengajaran, sehingga ketika dinyanyikan itu jemaat jadi ingat pengajaran-pengajaran Alkitab, bukan ingat enaknya lagu ini digoyang-goyang gitu ya, bukan enaknya lagu, bukan kata yang diulang-ulang yang nggak ada artinya gitu ya, satu kata bisa diulang sampai 10 kali yang mungkin tidak ada artinya. Tidak, di dalam kidung dan himne itu padat berisi dengan firman Tuhan yang dinyanyikan, sehingga jemaat itu akan mengingat Alkitab itu melalui lagu-lagu yang dinyanyikan. Gitu ya. Saya tidak mengatakan semua lagu pop sekarang jelek ya. Nanti saya dicap, saya dimarahin, saya dibenci oleh para penyanyi pop sekarang gitu ya. Maksudnya penyanyi Kristen. Tidak semua, tapi ada, bahkan ada lirik-lirik yang tidak sesuai dengan firman Tuhan juga ada gitu ya. Karena diambil keluar, dicomot dari konteksnya, sehingga akhirnya malah jadi salah gitu ya. Nah, saudara, tidak semua, tapi ada kidung himne yang sudah diuji oleh zaman, itu memiliki nilai-nilai pengajaran yang sangat kental sekali ya, sangat kental sekali. Itu sebabnya ada 2 bait, 3 bait, 4 bait gitu ya. Kenapa? Karena untuk mengajarkan satu doktrin itu nggak gampang gitu, sehingga orang-orang zaman dulu membuat 3-4 bait supaya semua pengajaran itu numplek-blek di satu nyanyian itu gitu ya, sehingga jemaat itu bisa mengenal firman Tuhan dan mengingat itu dengan menyanyikannya. Oke, bahan PA atau seri. Bahan PA yang disusun berdasarkan entah topik, entah tema, atau buku-buku tertentu. Jadi mirip dengan renungan, tapi kalau renungan kan isinya pendek-pendek gitu ya. Tapi bahan seri PA, bahan PA itu bahan untuk saudara PA yang biasanya isinya adalah guided question atau pertanyaan-pertanyaan yang yang sudah disediakan untuk saudara bisa menggali Alkitab. Biasanya bahan-bahan PA ini atau buku PA ini bisa berdasarkan topik. Jadi buku PA tentang pelayanan, buku PA tentang puasa, buku PA tentang dosa gitu ya. Jadi berdasarkan tema bisa, berdasarkan topik bisa gitu. Jadi atau buku tertentu. Jadi buku PA Efesus, buku PA apa gitu ya. Itu bahan PA. Nah, itu sudah ada, Bu, Bapak, sudah disediakan. Bapak Ibu sudah tidak perlu membuat bahan PA lagi. Udah banyak ahli kitab yang sudah menyediakan bahan-bahan PA yang bisa kita pakai. Kemudian buku-buku juga ada ya, pembahasan topik tema tertentu secara ekstensif. Jadi ada buku tentang doa, ada buku tentang dosa, buku tentang manusia. Jadi buku-buku itu membahas tema-tema tertentu di dalam Alkitab yang disusun secara ekstensif, secara panjang lebar, secara semua seluk-beluk dan semua detail-detailnya yang mengambil dari seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab gitu ya. Jadi saudara bisa membaca buku-buku seperti itu juga tersedia. Oke? Nah, penutup sekarang. Jadi kenapa kita memerlukan studi beralat? Karena kita tidak belajar sendiri, tidak bisa menyediakan alat-alat itu sendiri, tidak bisa belajar Alkitab hanya dengan Alkitab saja. Kita perlu alat-alat pendukung supaya kita itu belajar dengan lebih baik dan tidak salah gitu ya. Karena sudah dituntun gitu ya. Oke. Jadi fokus alat itu masing-masing metode alat itu memiliki fokus atau skop yang berbeda. Ayat, ketika kita belajar ayat itu fokus lebih ke konteksnya. Jangan leksikal itu ke konotasi atau arti ayat atau hubungan dari arti ayat yang satu dan arti yang satu dengan arti yang lain, gitu ya. Kemudian asosiasi itu koneksi hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Sedangkan topikal itu hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain, gitu ya. Nah, ini ringkasannya. Ayat itu tentang konteks, leksikal itu tentang konotasi, asosiasi itu tentang koneksi dari ayat, kemudian topikal itu tentang konsep. Itu. Nah, pertanyaan alat masing-masing metode atau alat menjawab pertanyaan yang berbeda.
gitu ya. Jadi kalau ayat itu menjawab pertanyaan apa sih konteks atau latar belakang dari ayat ini atau perikop ini, gitu ya. Kemudian leksikal itu menjawab pertanyaan apa arti setiap bagian kata atau frasa yang ada di Alkitab. Kalau saudara masih bingung apa itu frasa, kata itu satu kata. Kalau satu kata kita bilang satu kata. Kalau frasa itu lebih dari satu kata. Misalnya domba Allah itu dua kata, itu frasa. Jadi frasa yang tidak bisa dipisahkan karena punya arti yang khusus gitu ya. Oke, apa ayat yang terkait itu untuk menjawab menjawab asosiasi. Ayat-ayat yang lain yang terhubung yang terkait itu bagaimana gitu ya. Sedang topik itu apa ide atau konsep teologis yang utama atau kunci konsep utamanya apa gitu ya. Itu untuk menjawab itu. Oke. Nah, kesimpulan. Kenapa kita memerlukan alat? Studi Alkitab memerlukan alat karena untuk melakukan studi Alkitab yang bertanggung jawab diperlukan alat-alat yang memadai agar memberikan hasil yang tepat sesuai dengan maksud Alkitab dituliskan. Saudara ingat ilustrasi saya yang pertama, kalau saudara mau menggali sumur, saudara pakai tangan, tangan saudara akan berdarah-darah, saudara akan masuk rumah sakit dan tangan saudara akan diamputasi. Saudara perlu alat yang memadai, nggak bisa pakai tangan saudara. Saudara harus punya alat yang tepat gitu ya untuk melakukan tujuan saudara. Kemudian kedua, studi Alkitab memerlukan prinsip atau metode. Apa yang empat prinsip yang tadi atau metode yang saya ceritakan tadi itu menjadi pegangan ya untuk kita melakukan studi Alkitab. Karena untuk melakukan studi Alkitab dengan benar diperlukan prinsip metode yang baik sehingga menghindarkan kita dari mengartikan firman Tuhan dengan salah, ya. Jadi kalau saudara tidak pakai prinsip metode, tidak pakai prinsip mempelajari bahasa aslinya gitu, saudara akan kesulitan gitu ya. Dan saudara akan punya kecenderungan mengartikan sendiri kata itu, padahal belum tentu benar, ya. Yang ketiga, studi Alkitab berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, kalau saudara lihat, Tuhan menyediakan teknologi untuk kita melakukan studi Alkitab dengan tepat, lebih tepat dan efisien. Bukan berarti nggak pakai teknologi nggak bisa ya. Buktinya orang-orang zaman dulu bisa gitu ya. Cuman susah kan, susah sekali. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa. Nah, bisa lebih tepat dan efisien sesuai dengan kebutuhan zamannya. Saudara, kalau saudara disuruh melakukan studi Alkitab seperti orang-orang zaman dulu, saudara akan bilang, wah saya nggak kerja, saya nggak hidup, saya nggak bersosialisasi karena setiap hari saudara akan mencoba membuat alat atau melakukan studi Alkitab dengan tanpa alat gitu ya, dari scratch, dari nol gitu ya. Saudara mungkin nggak bisa lakukan apa-apa seumur hidup hanya untuk mencoba mengerti beberapa kitab dari Alkitab gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan zaman, sesuai dengan perkembangan teknologi zaman itu, gitu ya, Tuhan menyediakan sarana-sarana yang tepat untuk kita. Nah, karena itu Mas Hadi, Pak Hadi nanti akan memberikan kepada kita penjelasan lebih lagi tentang alat-alat teknologi atau alat-alat digital yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh Yayasan Lembaga Sabda, gitu ya. Oke, sebagai kesimpulan, ini saya kutip dari James Montgomery Boyce yang menuliskan satu quote yang sangat bagus ya, bahwa Bible study is the most essential ingredients in the believer's spiritual life because it is only in because it is only in study of the Bible as that is blessed by the Holy Spirit that Christians hear Christ and discover what it means to follow Him. Ya, studi Alkitab adalah bahan yang paling esensial untuk kehidupan rohani seorang yang percaya. Karena hanya dengan melakukan studi Alkitab, kita yang sudah diberkati oleh Roh Kudus ini menjadi orang Kristen yang bukan hanya mendengar Kristus, tetapi dia juga bisa mengerti firman Tuhan atau mengerti bagaimana dia harus hidup karena dia belajar dari firman Tuhan tentunya ya. Jadi dia menemukan juga apa artinya
mengikut Tuhan. Untuk mengerti artinya mengikut Tuhan, itu saudara nggak bisa nggak kecuali saudara belajar firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi guided untuk hidup saudara. Gitu ya. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, saudara silahkan tulis di live chat.